Bismillahirrahmanirrahim. Wal khamisa asyara lan utawi kang nomor 15 ayyu hafidha iku yen tonjaka sapa alim alal mandubati ing atase kesunahan asyariyati kang bangsa syara' kang bangsa syariat al-qauliyati kang bangsa ucapan wal fi'liyati lan bangsa penggawean fayulazimu maka netepi sapa alim tilawatal qur'ani ing maos al-Qur'an wa dzikrallahi ta'ala lan zikir ing Allah ta'ala bil qalbi kelawan ati iling in Allah ya kelawan bil qalbi kelawan ati wal lisani lan lesan wa kadzalika lan iku kaya mengkono tilawatal Qur'an ila akhirih wa kadzalika lan iku kaya mengkono tilawatal Qur'an wa dzikrallah ma utawi barang warada kang tumeka apa ma minad da'awati saking pira-pira doa wal alkari lan pira-pira zikir fil laili ing dalam waktu bengi wan nahari lan waktu awan wa minas sholati lan saking salat wasyami lan poso wa hajjil baitil harami lan haji ing baitullah mahma qadara ing dalam kapan-kapan mampu sapa alim ing dalam kapan-kapan mampu atau kuasa sapa alim sama ala dzalika ing atase mengkono hajjil baitil haram wassalati lan mau sholawat ala nabi ing atase nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatihi lan cinta nabi wa ijlalihi lan ngluhuraken nabi wa ta'dhimihi lan ngagungaken nabi wal adabi lan adab tata krama inda sima'i ismihi ing dalam nalikane ngrungu asmane nabi wa dzikri sunanihi lan nutur sunnah-sunnahi nabi pira-pira sunnahi nabi nomor 15 orang yang sudah ngerti ilmu agama sebaiknya menjaga mendawamkan istiqomah mengerjakan kesunahan yang disunahkan ya, secara syariat ikut nabi baik dari segi ucapan ambil kesunahannya baik dari segi tingkah laku
kerjaan. Ambil yang sunnah-sunnah. Failazima tilawatal Quran. Kemudian juga mulazamah, sering atau istiqomah membaca Al-Quran. Dzikir kepada Allah, dzikir baik dengan hati dan lisan. Apalagi selain itu, yaitu aurat-aurat yang sudah warid seperti doa-doa atau dzikir-dzikir yang sudah biasa dilakukan oleh ulama-ulama kita tiru, laksanakan, diamalkan fil laili wan nahar, baik di malam hari atau di siang hari. Nassalati wassiyam, kemudian istiqomah juga salatnya, puasanya, kalau bisa haji ke Baitullah, haji Baitul Haram kalau mampu. Salati ala Nabi, banyak-banyak juga membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta kepada Nabi, bukti cintanya diantaranya baca salawat, diantaranya memahami sejarahnya Nabi, mengetahui ceritanya Nabi mulai dari lahir sampai wafat, mengerjakan kesunahan-sunahannya yang dilakukan Nabi itu, diamalkan sunnah-sunnahnya itu. Mengagungkan Nabi dan beradab ketika mendengar nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan. Pakai adab gimana? Kalau ketika mendengar Nabi Muhammad, asalnya duduknya enggak karuan, duduknya langsung berubah. Asalnya ngomong kemana, ngelantur kemana-mana, ngomongnya langsung diem. Karena ketika nama Nabi disebut, kita seharusnya mengagungkan nama Nabi itu dengan adab, sebaik-baiknya adab sudah. Baik dengan juga menjawab atau mendoakan Nabi, bersolawat kepada Nabi. Dzikri sunanihi, dan juga ketika disebutkan sunnah-sunnahnya Nabi. Wasadisa asyara, lan utawi kang nomor 16, utawi kang nomor 16, ayu amila iku yen to muamalah sapa alim, iku yen to muamalah sapa alim annasa ing manungsa bimakarimil akhlaqi, kelawan akhlak kang mulya, kelawan akhlak kang mulya. Min talaqatil wajhi, saking ajire wajah, saking ajire wajah. Wa ifsya'is salami, lan nyebaraken salam, lan nyebaraken salam. Wa it'ami ta'ami, lan paring panganan, lan paring panganan. Wa kadmil ghaidi, lan ngempet bendu, ngempet marah, bendu kan ya Jawanya ya, lan ngempet marah. Wa kafil adza, lan nyegah piloro, lan nyegah piloro anin nasi, saking manungsa. Wahtimalihi, lan nanggung ada, kafil ada, lan nanggung ada. Wahtimali, lan nanggung ada anin minhum, saking nas, minhum saking nas. Wal isari, lan ngutamaaken wong liya, lan ngutamaaken wong liya. Wa tarkil istisari, lan ninggal jaluk den utamaaken, lan ninggal jaluk den utamaaken. Wal insafi, lan ngeladeni wong liya, wal insafi, lan ngeladeni wong liya. Wa tarkil insafi,
lan ninggal jaluk den ladeni, lan ninggal jaluk den ladeni, wa syukri tafadduli lan nyukuri anugrah, lan nyukuri anugrah. Apalagi diberi anugerah oleh Allah ilmu, jadi orang alim, syukuri. Atau diberi anugerah oleh Allah bisa menghafal Al-Quran, disyukuri. Karena itu semuanya sesuatu yang mulia. Wa ijadir rohati lan mujutaken kepenak, lan mujutaken kepenak. Wasa'i lan berusaha, wasa'i lan berusaha fi qada'il hajati ing dalam nekani hajat, ing dalam nekani hajat. Wa badlil jahi lan nyerahaken pangkat, badlil jahi lan nyerahaken pangkat, fi syafaati ing dalam oleh pitulung, ing dalam oleh pitulung. Wa talatufi lan welas asih, wa talatufi lan welas asih bil fuqara'i kelawan pira-pira wong fakir, kelawan pira-pira wong fakir. Wa tahabbubi lan asih-asian, lan asih-asian ilal jirani maring pira-pira tangga, maring pira-pira tangga. Wal aqribai lan pira-pira kerabat, lan pira-pira kerabat. Warifki lan welas, warifki lan welas bit talabati kelawan pira-pira murid, kelawan pira-pira murid. Wa i'anatihim lan nulungi talabah, lan nulungi talabah. Wa birrihim lan bagusi talabah. Wa idza ra'a lan ing dalem nalikane ningali sapa alim, dalem nalikane ningali sapa alim, man ing wong, man ing wong la yutimu kang ora nyempurnaaken sapa man, la yutimu kang ora nyempurnaaken sapa man, salatahu ing salate man, ing salate man. Wa taharatahu ing lan ing sesucine man, lan ing sesucine man. Au syai'an utawa ing suci-wici, utawa ing suci-wici minal wajibati saking pira-pira kewajiban, saking pira-pira kewajiban. Arsyadahu maka nuduhaken sapa alim ing man, arsyadahu maka nuduhaken sapa alim ing man. Bitalatufin kelawan alus, bitalatufin kelawan alus. Warifkin lan alon-alon, warifkin lan alon-alon. Kama fa'ala kaya oleh agawe, kaya oleh agawe an-nabi sapa nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'al a'rabi ing dalam sertane wong a'rabi. Alladzi bala kang nguyuh sapa a'rabi, kang nguyuh sapa a'rabi fil masjidi ing dalam masjid. Wa ma'a Muawiyah bin al-Hakam lan ing dalam sertane Muawiyah, sahabat Muawiyah bin Hakam. Hina takallama ing dalam nalikane guneman sapa Muawiyah, hina takallama ing dalam nalikane guneman sapa Muawiyah fis sholati ing dalam salat. Tok 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 tok. Yang nomor 16, muamalahnya bergaulnya dengan orang-orang dengan akhlak yang paling mulia, akhlak yang baik, ya. Terlihat kok wajahnya, kemudian terlihat juga sering mengucapkan
salah. Sering memberi makanan, terutama kepada orang yang nggak punya. Bukan hanya makanan saja, beri uang baik juga itu. Beri jajan ya baik, beri buah-buahan ya baik. Beri terong baik juga. Yang nggak baik, yang nggak memberi sama sekali. Kalau yang namanya memberi itu baik semua. Punya terong saya mau ngasihkan ke tetangga baik, ngasihkan ke orang lain, ke teman baik. Saya cuma punya tempe, ngasih tempe baik juga. Cuma punya permen, ngasih baik juga. Yang nggak baik, yang nggak ngasih, yang nggak mau ngasih, nggak mau sedekah sama sekali, yang nggak baik itu. Katmil ghaid, menahan marah. Saya sudah memuncak kemarahan. Gimana ini? Ditahan. Sebaik-baiknya orang itu yang bisa menahan amarah. Hebat. Orang yang bisa menahan marah hebat. Malah akan menjadi rusak, akan menjadi hina dia ketika dia malah melontarkan kemarahannya, ngamuk-ngamuk atau mencaci-caci orang. Kemarahannya dikeluarkan. Itu yang nggak baik. Marah ya sudah, lebih baik ditahan. Itu malah akan mengangkat derajat orang itu. Akan mengangkat derajat kalian nanti. Kafil ada 'anin nas wa ihtimalihim, mencegah untuk tidak menyakiti orang lain. Jangan suka menyakiti orang lain, dijauhi menyakiti orang lain. Kalau bisa kita itu menanggung rasa sakit, rasa perih orang lain kalau bisa. Kita jangan menyakiti orang lain, kalau bisa lagi kita itu menanggung rasa sakit orang lain, rasa perih rasa sedih orang lain. Tetangga kita, saudara kita, teman kita sedih, kita harus juga ikut sedih, mengimbangi atau meringankan kesedihan orang itu. Kita ikut sedih juga. Kalau bisa seperti itu. Ini akhlaknya Nabi. Tangganya ada yang kesusahan, hilang, musibah, kemalingan, atau ada yang meninggal, sedih, kita ikut sedih. Jangan malah kita itu salah nggak ikut sedih ketika orang lain sedih, sesama muslim sedih, apalagi kita itu menyakiti atau menyedihkan orang lain. Jangan sampai, na'udzubillah. Jangan suka menyakiti hati orang lain. Kalau kita disakiti gak apa-apa, itu malah mulia bagi kita. Kalau kita sabar malah jadi kemuliaan bagi kita, diangkat derajat kita. Jangan dikira kita rugi kalau kita disakiti, kita dicaci, kita disakiti, kita difitnah, kita didolimi, bahkan dipukul mungkin. Jangan merasa kita ini rugi, tidak. Malah kita ini punya laba, pahala yang sangat agung, sangat mulia. Bahkan nanti dipertanggungjawabkan di akhirat di hadapan Allah, diadili seadil-adilnya oleh Allah. Orang yang sering menghakimi kita, mendolimi kita, menyakiti kita, dipanggil oleh Allah, ditukar nanti. Kedoliman berapa kali, menyakiti berapa kali, ditukar dengan pahalanya, dikasihkan kepada kita. Kasihkan pada kita. Kalau yang sering utang nggak apa-apa, kita kasih kalau punya. Nggak mau bayar, biar wis. Nanti akan diadili oleh Allah di hadapan Allah. Hutangnya yang nggak dilunasi itu akan diganti pahalanya, kasihkan kepada kita. Enak kan? Kita nggak usah cari pahala sebanyak-banyaknya, tapi banyak orang lain ngasih pahala kepada kita. Karena kita sering disakiti, didolimi, sering diutangi, nggak mau bayar. Nanti akan dikasihkan pada kita. Kita bawa pahala sedikit, tapi ternyata di hadapan Allah nanti kita banyak pahala dari orang lain. Orang lain yang sering nyakiti orang lain, sering utang orang lain, nggak tahu bayar, itu malah nanti rugi, bangkrut nanti. Bawa pahala banyak, habis pahalanya. Dibuat nyaur kepada orang yang kita dolimi, yang kita sakiti, yang kita
utangi itu yang nggak bayar-bayar. Untung kita nanti nggak capek-capek cari pahala, dapat pahala banyak karena sabar. Karena sabar itu tingkatan tinggi, sabar itu. Orang sabar itu banyak baiknya. Mengutamakan orang lain, jangan mengutamakan diri sendiri. Jangan minta diutamakan diri sendiri. Orang lain lah kita utamakan. Ayo kamu duluan wis. Ayo kamu. Kamu yang duluan. Mau makan bersama, kamu duluan wis. Tapi kalau ibadah jangan mendahulukan orang lain. Kalau mau sholat, mau wudhu, mau ngaji, kamu dulu wis yang sholat. Kamu dulu yang sop depan wis, yang di belakang saja saya ngalah. Keliru itu pada. Kalau dalam ibadah nggak boleh mendahulukan orang lain, makruh malah. Ya, yasaru fil ibadah makruhun, mendahulukan orang lain dalam ibadah itu makruh hukumnya. Wa fi ghairil ibadah, kalau di selainnya ibadah sunnah, dianjurkan malah. Mau makan, kamu dulu wes makan, kamu dulu yang ngambil ikan-ikannya, habiskan nggak apa-apa wes, saya nggak apa-apa, nggak kebagian. Mau kejeting antri, kamu dulu wes, silakan. Saya nggak terburu-buru, padahal dirinya sendiri terburu-buru. Tuh. Kalau dalam selain ibadah dianjurkan, bagus mendahulukan orang lain. Melayani orang lain, jangan minta dilayani. Bawakan kitab saya ya setiap hari ya. Kamu kan lebih muda daripada saya lebih tua daripada. Kamu harus mau membawakan kitab saya setiap hari. Jangan seperti itu. Kalau bisa sini, saya yang mau bawakan kitabnya kamu setiap hari. Saya ingin berkahnya. Kalau bisa malah seperti itu. Jangan malah nyuruh orang lain. Insyaallah. Belas kasih kepada orang fakir, saling mencintai kepada tetangga, kerabat-kerabat, kepada murid. Kalau sudah punya murid nanti yang lemah lembut, membantu muridnya memahami. Ya. Jangan nanti kalau jadi guru muridnya sering dipukuli, jangan. Murid itu mau belajar ilmu, bukan mau dipukuli itu ya. Murid itu mau belajar ilmu, jangan dipukuli. Sejelek-jeleknya murid, kalau sudah punya murid nanti, kalau ngajar, sejelek-jeleknya murid, senakal-nakalnya murid, itu tetap akan menguntungkan kepada gurunya, dapat pahala. Kalau sabar ya pahalanya besar. Ketika melihat orang yang tidak bisa sempurna sholatnya, tidak bisa sempurna wudhunya, maka sebaiknya orang yang ngerti, kalian sudah ngerti ilmu agama, diajari, dikasih petunjuk, bukan dengan cara yang kasar, tidak. Bitalatufin warifkin, lemah lembut dan belas kasih, pelan-pelan. Tadi itu kamu sholatnya gak sempurna karena ada yang terbuka auratnya. Tadi itu kamu sholatnya gak sah karena kamu kukur-kukur. Gini. Kalau kukur gini, meskipun ini berkali-kali, ya asalkan ini diam ini ya, nggak gini-gini, tetap dianggap satu. Nggak apa-apa, dianggap satu. Kalau gini-gini, batal sudah. 1, 2, 3, batal. Kalau ini hanya ikut bergerak, batal. Ingat 3 kali lebih itu sudah. Kalau hanya ininya saja, ini. Gini, meskipun sampai
100 kali kamu nggak apa-apa. Ini dianggap satu, karena ini nggak ikut gerak. Sebagaimana Nabi, begitu juga kepada orang Arabi. Arabi ini orang-orang yang masih awam ya, baru masuk Islam. Ketika ada sebagian orang yang awam yang baru masuk Islam itu di masa Nabi, kencing di masjid. Masjid tempat sholat itu dikencing di pojokan belakang. Kayak Vitas misalnya di belakang, kebelet kencing di masjid, di belakang itu, di pojokan semisal. Misal. Terus Nabi lantas tidak, Nabi tidak memarahi. Sahabat-sahabat yang lain yang marah. Nabi cuma nyuruh ambilkan 1 timba air, kemudian disiram. Tapi bukan kayak gini dulu masjidnya atau musallanya itu nggak pakai lantai. Biasa kayak batu-batu itu, kayak pasir itu. Jadi disiram itu nyerap ke bawah. Kalau ini disiramin aja semua. Lain. Atau bersama sahabat Muawiyah bin Hakam yang sering berbicara di waktu sholat. Nabi negornya itu ya pelan-pelan dengan lemah lembut. Nggak murah-murah. Kamu batal sholatnya, harus diulangi. Nah, nggak seperti itu. Jadi pelan-pelan. Nah, terutama orang yang baru masuk Islam, biar tidak tertekan dan tidak kembali ke murtad lagi, tidak kembali ke kafir lagi, biar tetap senang dengan Islam. Allah subhanahu wa ta'ala.